Lalu gimana caranya saya bisa ngedapetin kacamata anak saya ini? Nah, jadi sebenarnya kacamata anak saya juga ini di-cover oleh BPJS. Nah, berhubung saat itu saya terkendala waktu karena pemeriksaannya itu dimulai dari pagi dan selesai itu di jam 5 sampai resepnya keluar itu sekitar setengah 6 sore mau menjelang maghrib. Nah, jadi dari pihak BPJS yang ada di RSCM itu sudah tutup. Jadi mereka itu tutup sekitar jam 3 kurang lebih, jam 3 sore mereka sudah tutup. Nah, jadi pihak RSCM meminta saya kembali lagi di hari Selasa besoknya. Nah, karena saya terkendala jarak terlalu jauh, kemudian saya memutuskan untuk membuat kacamata ini sendiri, ke optik sendiri dengan menggunakan resep yang sudah saya dapat dari RSCM. Jadi sebenarnya ini kacamata ini juga di-cover oleh BPJS, tapi perlu diketahui di-cover dari BPJS ini tidak semuanya. Contoh, kacamata ini harganya 500.000, contoh ya. Nah, yang di-cover oleh BPJS itu sesuai dengan kelas BPJS yang kalian ambil. Kalau saya kan memakainya itu memakai kelas 3, jadi hanya 150.000 yang ditanggung oleh BPJS. Nah, makanya saya tidak kembali lagi ke RSCM untuk meng-ACC resep itu supaya dapat tunjangan 150.000 itu dari BPJS, karena terlalu jauh jaraknya, kemudian ongkos yang saya keluarkan juga lebih dari 150.000. Makanya saya lebih baik membuat ini sendiri, ke optik sendiri yang memang sudah saya percaya gitu. Nah, kemudian untuk kacamata ini sendiri, jadi kalau ibaratkan kalian sudah ngedapetin resep setelah melakukan pemeriksaan, jadi kacamata ini nih nggak ada di RSCM. Kalaupun ibaratkan kalian harus meng-ACC resep yang dari RSCM itu, RSCM hanya mengeluarkan resep, melakukan pemeriksaan segala semua yang berhubungan dengan masalah mata kalian, kemudian mengeluarkan resep. Nah, kacamatanya ini tetap akan di-cover oleh BPJS, tetapi pada optik yang memang bekerja sama dengan BPJS. Jadi nggak di semua optik kalian bisa meng-ACC resep yang dari BPJS tersebut gitu. Hanya optik-optik tertentu yang memang bekerja sama dengan BPJS. Kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan cover dari BPJS itu karena hanya di cover 150.000, kemudian jarak yang harus saya tempuh juga jauh sekali, kemudian ongkos yang saya keluarkan juga lebih dari 150.000, makanya ya lebih baik saya buat sendiri dengan membawa resep yang sudah saya dapatkan dari RSCM. Nah, apakah anak saya melakukan kontrol? Setelah anak saya mendapatkan resep, kemudian saya membuat kacamata ini, dan ternyata ini langsung klop di anak saya, langsung cocok, mata anak saya langsung sesuai dengan kacamata yang diberikan resepnya oleh para dokter yang ada di RSCM itu. Nah, saya tidak kembali lagi ke sana. Nah, memang perkataan terakhir dari dokternya, Bu, seandainya ini resepnya sudah menjadi bentuk kacamata, lalu ada keluhan dari anak Ibu, nah itu saya dikasih surat kontrol untuk kembali ke sana. Jadi untuk mengevaluasi apakah ini resepnya cocok atau tidak untuk anak saya, dan ternyata ini tidak ada keluhan di anak saya, makanya saya tidak kembali lagi ke RSCM. Dan perlu kalian ketahui, surat rujukan ini berlaku hingga 3 bulan dari mulai kalian diperiksa di Paskes utama hingga ditangani, ini selama 3 bulan berlakunya. Jadi lewat dari 3 bulan rujukan ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Aku lagi bikin kacamata untuk anak aku yang memang kemarin aku udah sharing ke kalian yang berobat ke RSCM. Nah, teman-teman, jadi aku sekarang lagi order kacamata, dan ini memang buat anak aku yang kemarin aku sharing ke kalian waktu di RSCM. Nah, jadi untuk ke RSCM kembali kan aku kejauhan. Nah, jadi ordernya di optik ini. Nah, jadi buat teman-teman, bagi kalian yang mungkin ada masalah sama mempunyai anak yang berkekurangan strabismus, saya saranin ke kalian kalau untuk datang ke optik langsung sih kayaknya nggak bisa itu, karena pemeriksaan di optik itu juga mengacu kepada resep yang kita dapetin dari dokter mata.
Jadi kalau ibaratkan kalian langsung ujuk-ujuk datang ke optik, pihak optik pun akan kesulitan gitu menentukan kacamata apa yang harus digunakan oleh si anak. Apalagi kan kemarin saya juga udah dirujuk ke dua rumah sakit umum. Nah, dan di dua rumah sakit umum itu memang menjelaskan bahwa alat deteksi untuk anak, retina pada anak itu hanya ada di rumah sakit tertentu. Kalaupun ada alat deteksi retina untuk orang gitu ya, nah di rumah sakit itu kebanyakan menggunakan alat deteksi retina itu menggunakan hanya untuk orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak saya juga dirujuk kembali ke rumah sakit RSCM. Nah di rumah sakit RSCM itulah saya baru bisa mendapatkan resep kacamata yang memang dibutuhkan untuk anak saya. Kemudian ada yang penasaran, Kak, seperti apa sih bayangan atau pantulan dari kacamata yang digunakan oleh anak kakak gitu, anak saya. Nah jadi kacamatanya seperti ini teman-teman, pantulannya ya, kalau kalian pengen tahu. Ini antara kanan dengan kiri kan berbeda, kan sudah saya kasih ya resepnya ke kalian kalau mau lihat. Nah ini, nah untuk bagian yang kanan nih yang saya pegang tuh seperti ini bayangannya, bisa kalian lihat. Nah tanpa kacamata seperti ini bangku, dan ini kacamata bayangannya. Kemudian untuk yang sebelahnya, nah dia berbeda tuh. Nah untuk yang bagian kanan ini bayangannya lebih besar dari bayangan yang bagian kiri. Nah yang kiri ini kan kecil tapi jelas gitu. Nah tapi kalau dibayangannya bagian kanan, bayangan yang didapat ini atau pantulan gambar yang didapat ini, yang dilihat ini lebih besar. Nah seperti ini lebih kecil, ini lebih besar, ini lebih kecil, lebih besar, karena memang di resepnya pun itu berbeda, dan itu memang sudah hasil dari pemeriksaan menggunakan alat, kemudian menggunakan analisa dari dokter yang memang ada di bidangnya masing-masing, dan ini akurat hasilnya. Seperti yang kalian lihat, jarak pandang anak saya itu sama dengan orang yang normal. Sekalipun tulisannya itu saya perkecil sekali, dia tetap bisa membaca dan bisa melihat, sekalipun itu dari jarak 6 meter. Dan teman-teman, menggunakan kacamata ini nggak sembarangan, tetapi ada aturannya. Nah jadi kacamata ini harus terus digunakan oleh anak saya. Jadi dia itu hanya boleh lepas kacamata ketika dia akan mandi dan tidur. Nah hanya 2 waktu itu saja dia boleh melepas kacamata. Nah kenapa pertanyaannya dia harus menggunakan kacamata terus menerus? Karena kalau ibaratkan dipasang, dilepas, itu akan mengakibatkan minusnya naik dan silindernya pun naik, dan julingnya tuh akan ada terus gitu. Nah dan memang terbukti ya teman-teman, setelah anak saya mendapatkan penanganan, kemudian diperiksa dengan menggunakan alat-alat yang canggih dan memadai, dan diperiksa oleh dokter-dokter yang memang profesional di bidangnya, anak saya hilang julingnya. Dan memang penglihatannya sekarang seperti yang kalian lihat, dia ini menggunakan kacamata dari mulai Oktober, pertengahan Oktober lah, sampai sekarang ke 2022 itu sekitar 3 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, sekitar 3 bulan dia menggunakan kacamata ini, dan sudah ada perubahan di matanya. Jadi di jarak 2,5 meter dia sudah bisa melihat tulisan yang dulu di jarak 1 meter saja tulisan itu nggak bisa dia lihat, jadi buram. Tapi sekarang di jarak 2,5 meter dia sudah bisa melihat itu tanpa kacamata. Jadi kata lainnya adalah penglihatan anak saya berangsur-angsur membaik. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, ini untuk menggunakan kacamata ini tidak hanya berlaku untuk anak saya, tapi bagi siapa saja kalian pengguna kacamata, ternyata dengan melepas dan memasang berulang-ulang, jadi lepas copot kacamata, itu berakibat buruk kepada mata kalian, karena itu bisa meningkatkan satu minus kalian dan penyakit yang ada di mata kalian itu. Kalau ibarat kalian silinder, ya silindernya bisa naik ya, kalau ibarat kalian kena minus, ya minusnya kalian akan bisa naik gitu. Nah makanya ini sepertinya part terakhir. Semoga semua yang saya bagi kepada kalian ini bermanfaat.